Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. GKJ Karangpandan pada hari ini tidak mengadakan secara khusus ibadah peringatan kemerdekaan RI, namun menggantinya dengan refleksi kemerdekaan yang dapat disaksikan dan dihayati secara pribadi oleh jemaat di rumah maupun dimanapun jemaat berada. Hal ini merupakan sebuah bentuk kecintaan kita kepada tanah air, di mana kita diizinkan Tuhan untuk lahir maupun berkarya. Karena itu, marilah refleksi dan penghayatan bersama akan kemerdekaan bangsa kita sebagai pemberian Tuhan pada hari ini. Kita mulai dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Indonesia merdeka bukanlah tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanyalah syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita apabila kita tidak sanggup menggunakannya memenuhi cita-cita rakyat. Demikianlah tulisan Muhammad Hatta. Senada dengan itu, kemerdekaan kita sebagai orang percaya dari dosa sebenarnya juga bukan tujuan akhir. Itu adalah syarat agar relasi kita dengan Allah dipulihkan dan kita bisa hidup bersama-sama dengannya selamanya dan kembali dengan tujuan awal ketika Allah menciptakan manusia. Karena itu, marilah bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan pemberian-Mu. Hari ini kami memperingatinya dengan sukacita. Dan kiranya hidup kami juga terus dipenuhi dengan sukacita. Karena kami sudah dipulihkan, dimerdekakan, dan dibawa kepada relasi yang erat dengan Tuhan. Tuhan, mampukan kami menjalani kemerdekaan pemberian Tuhan dengan penuh rasa syukur dan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk mengisi kemerdekaan pemberian Tuhan ini. Tuhan, bersabdalah, tolonglah kami untuk bisa mengerti dan melakukan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-45 sampai 48 yang demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang senantiasa mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan adalah sesuatu yang membahagiakan, yang membawa sukacita, dan orang yang merdeka mestinya dia bisa memilih apa yang dia kehendaki yang itu baik baginya. Namun realitanya bahwa sampai sekarang pun masih banyak orang yang justru tidak bisa punya pilihan. Terpaksa harus mengikuti apa yang ada. Itu kenyataannya. Ada berbagai persoalan di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang sosial, terkait dengan keadilan hukum, terkait juga dengan dosa. Ada banyak orang yang masih terikat dan terkungkung, tidak bisa memilih, tidak bisa bebas, atau justru dia sendiri yang menyerahkan diri untuk terikat, tertindas, terjajah. Itu realita yang sering kita temui. Hal semacam itu pun sebenarnya dapat kita lihat dari bacaan hari ini. Semestinya bait Allah adalah tempat di mana orang secara bebas berelasi dengan Allah, secara merdeka menikmati anugerah Tuhan. Tetapi ketika di sana ada kewajiban, ada hal yang harus dipersembahkan yang kemudian terjadi perdagangan dan tukar menukar di sana. Sehingga tempat itu tidak lagi menjadi tempat yang bebas. Betul, memang datang kepada Allah yang dikehendaki adalah kita membawa persembahan. Tetapi sesungguhnya persembahan itu yang sempurna adalah Kristus sendiri. Namun bangsa Israel, terkhusus para pemimpin-pemimpin, justru membuat penyembahan kepada Allah, ibadah kepada Allah menjadi satu beban, sesuatu yang mengikat, sesuatu yang memberatkan. Sehingga rumah Allah tidak lagi menjadi sebuah rumah doa, rumah di mana orang berelasi dengan Allah dan kemudian mendapatkan kelepasan, kelegaan dan pemulihan. Tetapi justru mereka terbeban. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup orang yang merdeka seharusnya dipulihkan,
dan tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi. Tidak bisa dipungkiri ketika perdagangan terjadi di lingkungan bait Allah. Di sana ada keuntungan-keuntungan yang diambil. Menunjukkan bahwa ada keterikatan-keterikatan dengan hal duniawi. Bahkan di tempat yang semestinya itu menjadi tempat rohani. Hal semacam itu pun bisa kita temui di masa sekarang. Sesuatu yang nampaknya rohani. Sesuatu yang dibungkus dengan keagamaan. Tetapi di balik itu, sebenarnya yang dicari adalah kekuasaan. Yang dicari adalah pemenuhan nafsu. Walaupun balutannya adalah keagamaan. Balutannya mungkin kepentingan bersama. Sesuatu yang beretika dan baik. Tetapi di balik itu ada yang mengikat. Yakni hal-hal duniawi. Ya, itu realita. Semestinya hidup orang yang merdeka tidak lagi terikat dengan hal-hal yang demikian. Jemaat yang terkasih, hidup orang yang merdeka seharusnya juga memulihkan orang lain, bukan justru membebani orang lain. Kenyataannya, para pembesar-pembesar atau pemuka-pemuka agama bangsa Yahudi, mereka justru memberikan beban, memberikan kepada orang-orang Yahudi. Justru mereka membuat orang-orang Yahudi itu merasa bahwa menghadap Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, itu sesuatu yang berat. Padahal seharusnya itu satu sukacita. Hal semacam itu pun juga ada pada saat ini. Bagaimana orang-orang justru terbeban. Mestinya kita sebagai orang-orang yang merdeka juga boleh menjadi agen-agen pemulihan. Membebaskan orang dari kesulitan mereka, ketertindasan mereka, keterikatan mereka. Dan terlebih kita sebagai gereja Tuhan, yang bisa disebut juga sebagai rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan hanya bicara tentang gedung, tetapi rumah Tuhan juga berbicara tentang pribadi kita. Sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok gereja. Seharusnya kita menjadi satu rumah doa. Gereja mestinya menjadi rumah doa. Rumah tempat orang bisa berjumpa dengan Allah. Rumah tempat orang bisa dipulihkan. Jadi melalui kehidupan kita, orang bisa berjumpa dengan Allah. Melalui kehidupan kita, orang bisa dipulihkan hidupnya. Itulah misi. Itulah tugas. Itulah sejatinya apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih, marilah kita hayati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Dan firman Tuhan yang telah kita terima menjadi satu sarana untuk kita sungguh-sungguh boleh hidup berkenan kepada Allah. Kita boleh menjadi berkat. Karena kemerdekaan yang kita terima memulihkan kita dan memulihkan setiap orang yang kita temui melalui kehidupan yang berkenan kepada Allah yang kita tunjukkan. Tuhan memberkati. Mari kita merenungkan sabda Tuhan di dalam saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memerdekakan kami, memulihkan kami dari segala ikatan, segala belenggu, segala hal yang menindas hidup kami, termasuk dosa-dosa kami. Tuhan,
Kiranya kehidupan yang baru yang Tuhan sudah berikan ini menolong kami untuk bisa menikmati kehidupan yang bersukacita karena kami boleh berelasi dengan terbuka dengan Allah. Tidak ada pembatas, tidak ada penghalang di dalam relasi kami. Dan kiranya relasi kami dengan Allah boleh kami nyatakan juga kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami menjadi satu rumah doa di mana orang boleh berjumpa dengan Allah. Orang boleh berelasi dengan Allah. Orang boleh merdeka dan dipulihkan hidupnya. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh merasakan kemerdekaan yang sejati. Di setiap lini, di setiap tempat, di setiap waktu boleh senantiasa merasakan itu. Dan rakyat bangsa kami sungguh-sungguh terbebas dari berbagai hal jeratan. Baik itu ekonomi, baik itu jeratan tentang keadilan hukum, jeratan tentang berbagai hal yang itu menyulitkan kehidupan sosial mereka. Tuhan yang menolong. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati mereka dengan kebijaksanaan. Sehingga mereka boleh memberi keputusan yang benar, yang adil. Dan Tuhan yang membersihkan dari setiap ikatan-ikatan dosa yang membuat orang mengambil kesempatan, mengambil hak yang bukan menjadi miliknya. Tuhan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan membebaskan kami dari berbagai ikatan-ikatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengangkat pujian kita di ruang kidung jemaat 367, bait 1 dan 2. Padamu Tuhan dan Allah. Bersama dengan jemaat Tuhan di seluruh dunia, mari kita menyatakan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Selamat menghayati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dan selamat menghayati kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kemerdekaan yang memulihkan, yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka.